تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Berhati-hati ya ketika buang hajat. Memastikan ya bahwasannya tidak ada bagian daripada najis yang mengenai tubuh kita atau mengenai pakaian kita. Ya, karena resikonya tidak tanggung-tanggung, resikonya adalah sholat. Bagaimana hukum sholatnya seseorang ketika pakaiannya terkena najis dalam keadaan ia tidak mengetahui? Sholatnya sah atau tidak jamaah sekalian? Dia sholat, ya. Tapi ternyata pakaiannya ini terkena najis, namun dia tidak mengetahui bahwasannya pakaiannya ini terkena najis. Hukum sholatnya sah atau tidak? Hukumnya sah, satu ucapan sah ya, Masya Allah. Nabi SAW pernah sholat dan beliau menginjak najis di sandal beliau. Ya, menginjak najis di sandal beliau. Kemudian di tengah sholat beliau menanggalkan sandal tersebut dan para sahabat pun sontak melepaskan sandal mereka. Setelah selesai sholat Nabi SAW menjelaskan alasannya bahwasannya malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku membisikkanku bahwasannya di bawah sandalmu ada najis, maka aku pun melepaskannya. Ini menunjukkan bahwasannya ketika seseorang sholat dan terdapat najis dalam keadaan dia tidak mengetahui najis tersebut, sholatnya sah. Namun para ulama memberikan sedikit pengikat. Ya, setelah ia berhati-hati dan tidak ceroboh. Kalau dia termasuk orang-orang yang menyepelekan dan mengentengkan, ya, sehingga begitu mudah pakaiannya terkena najis, atau ya dia tidak pernah pas buang air kecil tidak beristinja misalnya. Ya. Setelah selesai buang air dia langsung mengenakan, terkena najis. Walaupun dia tidak, kita katakan dia tidak tahu, tapi dia terlalu mengentengkan, dia tidak berhati-hati. Inilah yang kita maksud tadi beresiko. Dan inilah makna hadisnya Ibnu Umar bahwasannya dia disiksa karena air kencing yang dia tidak berhati-hati darinya. Karena kalau dikatakan mutlak sah, ya, sah sholatnya, tapi kenapa yang di kuburan ini tadi disiksa? Apakah menurut antum dia sengaja mengenakan najis ke pakaiannya? Jawabannya tentu tidak sengaja, hanya saja pola hidupnya dia yang ceroboh, yang terlalu mengentengkan, tidak memprioritaskan masalah toharah sehingga dia disiksa atas hal tersebut. Namun kalau orangnya pola hidupnya berhati-hati, ya, selalu menjaga diri agar tidak terkena tubuh dan pakaiannya dari najis. Selalu memastikan sebelum sholat bahwasannya tempat sholatnya, badannya, pakaiannya terhindar dari najis. Tanpa sepengetahuannya terkena najis, maka yang seperti ini yang sholatnya sah dan tidak terpengaruhi oleh najis tadi.